Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat, semangat, dan ceria. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mata pelajaran fikih kelas 10 Madrasah Aliyah dengan materi zakat. Nah, anak-anak, siapa yang tahu apa sih arti dari zakat itu? Ya, arti dari zakat terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah zakat menurut bahasa, dan yang kedua adalah zakat menurut istilah. Nah, zakat menurut bahasa artinya bersih, suci, subur, dan berkembang. Sedangkan zakat menurut istilah adalah nama bagi suatu pengambilan tertentu dari harta tertentu menurut sifat-sifat tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu. Dengan kata lain, zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan dan diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya apabila telah mencapai nisab atau batas tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Jadi, pengertian zakat menurut istilah dan menurut bahasa itu saling berkaitan loh anak-anak. Maksudnya gimana, Bu? Maksudnya adalah apabila kita sebagai umat Islam mengeluarkan zakat, maka zakat yang kita keluarkan tadi akan menumbuhkan sikap-sikap kebaikan dalam diri kita, seperti sikap saling berbagi, sikap saling memberi, terhindar dari sikap kikir atau pelit, dan bahkan terhindar dari cinta yang berlebihan kepada harta. Anak-anak, di sini zakat merupakan dari rukun Islam yang keberapa ya? Ya, betul. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Karena zakat merupakan rukun Islam yang ketiga, maka hukum mengeluarkan zakat bagi umat Islam yang telah memenuhi syarat hukumnya wajib. Hukum zakat adalah wajib bagi setiap muslim yang memiliki harta yang telah sampai pada nisab atau dikeluarkannya zakat. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjadikan zakat sebagai ikatan persaudaraan agama. Jadi, barang siapa tidak mengeluarkan zakat, maka persaudaraannya sesama muslim hilang, bahkan wajib dipeperangi. Berikutnya adalah pembagian dari zakat. Secara umum, zakat dibagi menjadi dua. Yang pertama, zakat mal atau zakat harta, dan yang kedua adalah zakat fitrah atau zakat jiwa. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang zakat fitrah. Siapa yang tahu apa itu zakat fitrah? Tentunya kata zakat fitrah sudah tidak asing kan bagi kalian? Ya, zakat fitrah adalah zakat wajib yang ditunaikan oleh seluruh umat muslim yang sudah mampu. Jenis zakat ini wajib dibayarkan saat akhir bulan Ramadan maupun mendekati Idul Fitri. Zakat fitrah
bisa berwujud beras dengan takaran 3,5 liter maupun uang yang setara. Selain itu, bentuk zakat fitrah juga bisa berupa biji-bijian, gandum, sampai kurma kering. Nantinya, zakat ini akan berfungsi untuk mensucikan orang yang melakukan puasa dari segala ucapan, kotor, dan dosa-dosa lainnya. Dengan demikian, maka ibadah kita akan terasa sempurna. Jadi di sini ketika bulan Ramadan kalian membayarkan zakat itu disebut dengan zakat fitrah. Baik anak-anak, berikutnya adalah dasar hukum zakat fitrah. Dasar hukum zakat fitrah yang pertama adalah Quran Surah Al-A'la ayat 14 sampai 15. Dan dasar hukum zakat fitrah yang kedua adalah Quran Surah At-Taubah ayat 103. Jadi, kita sebagai umat Islam apabila sudah masuk bulan Ramadan, berarti kita wajib untuk membayarkan zakat fitrah. Selanjutnya, dalam berzakat kita mengenal dua golongan. Golongan yang pertama adalah muzaki dan golongan yang kedua adalah mustahik. Golongan muzaki yaitu orang yang mengeluarkan zakat. Sedangkan golongan mustahik adalah orang yang menerima zakat. Selanjutnya, syarat wajib zakat fitrah. Yang pertama yaitu beragama Islam dan merdeka. Yang kedua yaitu menemui 2 waktu, yaitu antara bulan Ramadan dan Syawal walaupun hanya sesaat. Yang ketiga yaitu mempunyai harta yang lebih daripada kebutuhannya sehari-hari untuk dirinya dan orang-orang di bawah tanggungan pada hari raya dan malamnya. Jadi, kita sebagai umat Islam apabila telah memenuhi syarat wajib zakat fitrah, kita diwajibkan untuk mengeluarkannya zakat fitrah tersebut. Orang yang menerima zakat sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 60. Di situ dijelaskan bahwa orang yang berhak menerima zakat dapat digolongkan menjadi 8 golongan. Nah, siapa yang tahu siapa saja sih 8 golongan orang yang berhak menerima zakat fitrah? Ya, ada 8 golongan penerima zakat, yaitu 1 fakir, 2 miskin, 3 amil, 4 mu'alaf, 5 fisabilillah, 6 horim, 7 ibnu sabil, dan ke-8 yaitu hamba sahaya. Selanjutnya, kita akan membahas satu persatu golongan penerima zakat. Golongan pertama yaitu fakir. Golongan fakir sangat berhak menerima zakat. Golongan masyarakat ini nyaris tidak mempunyai apapun, sehingga dirasa tidak mampu dalam mencukupi seluruh kebutuhan utama di dalam hidupnya. Maka dari itu, golongan ini sangat berhak menerima zakat. Yang kedua yaitu golongan miskin. Masyarakat miskin juga berhak menerima zakat. Orang-orang yang termasuk golongan miskin memiliki harta sangat sedikit, namun masih bisa mencukupi berbagai kebutuhan utama di dalam hidupnya.
Golongan ketiga yaitu golongan amil. Golongan masyarakat amil juga berhak menerima pemberian zakat. Amil merupakan sekelompok orang atau individu yang mengumpulkan zakat, kemudian membagikannya kepada masyarakat lain atau orang-orang yang berhak menerima zakat. Keempat yaitu mu'alaf. Golongan ini merupakan orang-orang yang baru memeluk agama Islam dan memerlukan bantuan dalam rangka bisa menyesuaikan diri dengan kehidupan barunya tersebut. Golongan kelima yaitu golongan fisabilillah. Golongan fisabilillah ini merupakan yang berjuang di jalan Allah. Contohnya, para pendakwah serta orang-orang yang di negaranya mengalami peperangan. Yang keenam yaitu golongan khorim. Khorim merupakan golongan orang-orang yang berhutang guna mencukupi seluruh kebutuhan hidupnya, di mana kehidupan tersebut bisa dikatakan halal namun tidak sanggup guna membayar hutangnya. Golongan yang ketujuh adalah golongan Ibnu Sabil. Golongan Ibnu Sabil merupakan golongan yang mengalami kehabisan uang di dalam perjalanan hidupnya, sehingga mereka sangat membutuhkan zakat agar tetap bisa melanjutkan perjalanan dengan sebaik-baiknya. Dan yang terakhir adalah golongan hamba sahaya. Golongan ini merupakan para budak serta orang-orang yang ingin memerdekakan dirinya. Maka dari itu, golongan seperti ini sangat membutuhkan zakat. Waktu membayar zakat fitrah ada 5. Yang pertama waktu mubah, mulai dari awal hingga akhir bulan Ramadan. Yang kedua itu waktu wajib, sudah lunas di saat matahari sudah terbenam pada akhir bulan Ramadan. Yang ketiga yaitu waktu afdol, adalah waktu zakat setelah sholat subuh pada hari akhir bulan Ramadan hingga sebelum mengerjakan sholat Idul Fitri. Waktu yang keempat yaitu waktu makruh. Waktu makruh melaksanakan pembayaran zakat yaitu melaksanakan sholat Idul Fitri sehingga sebelum terbenamnya matahari. Yang kelima yaitu waktu haram, adalah zakat yang kamu lakukan setelah matahari terbenam pada hari raya Idul Fitri. Berikutnya adalah besar zakat fitrah. Untuk besarnya zakat fitrah, satu jiwa atau satu orang itu mengeluarkan zakat fitrah sebesar 1 sya' atau 2,5 kilogram yang dikeluarkan berupa bahan makanan pokok seperti beras, sagu, jagung, dan gandum. Bu, apabila saya ingin mengeluarkan zakat fitrah berupa uang, apakah bisa? Jawabannya yaitu bisa. Berapa kira-kira yang harus saya bayar? Berapa kira-kira yang harus saya bayarkan, Bu? Apabila kalian ingin mengeluarkan zakat fitrah berupa uang, maka uang yang kalian keluarkan seharga 2,5 kilogram dari makanan pokok. Jadi, apabila pada saat itu harga beras 1 kilo seharga 10.000, maka uang yang harus kalian keluarkan yaitu sebanyak 25.000. Berikutnya adalah hikmah zakat. Hikmah zakat bagi si pemberi zakat, yaitu 1. Menghilangkan sifat kikir dan tamak. Yang kedua, mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menyempurnakan tauhid dan syahadatnya. Yang keempat, mendorong untuk bersyukur. Yang kelima,
membentengkan harta, dan menyuburkannya. Selanjutnya, hikmah zakat bagi si penerima zakat. Hikmah yang pertama yaitu memelihara dari kehinaan, kepaan, dan aib miskin. Yang kedua yaitu memantapkan iman dalam hatinya. Yang ketiga yaitu melepaskan diri dari ikatan budak. Yang keempat yaitu bagi para ibnu sabil dapat meneruskan perjalanannya dengan pertolongan zakat. Yang kelima, dapat memenuhi kebutuhan pokok atau tuntutan hidupnya. Nah, itu tadi materi yang dapat Ibu sampaikan. Tetap semangat belajar, tetap berkarya, dan jaga kesehatan. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.